Oke, jadi 5 bulan lalu saya bikin video gimana caranya beli saham. Dan dalam waktu 5 bulan itu saham yang saya beli di video pertama gak pernah saya jual. Bagaimana nasibnya sekarang, di video kali ini akan kita bahas. Kalau kalian belum nonton video pertama kita tentang apa itu saham, bagaimana caranya beli saham, dan bagaimana caranya untung dari saham, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi atau langsung aja klik link yang ada di pojok kanan atas ini. Karena di video kali ini kita akan fokus tentang bagaimana caranya menjual saham. Nah, semenjak video pertama itu, kira-kira 5 bulan lalu, saya nggak pernah apa-apain saham saya. Lihat aja nggak pernah, karena saya punya keyakinan kalau saham yang saya beli ini adalah saham yang fundamentalnya bagus, atau istilahnya di dunia persahaman itu saham blue chip gitulah. Dan sekuritas atau platform yang saya gunakan adalah Ajaib. Kenapa saya pakai Ajaib? Karena Ajaib ini user interface-nya user friendly banget, gampang banget. Buat yang pemula pasti paling butuh waktu sekitar 2-3 jam lah kalau misalkan udah terbiasa dengan user interface-nya. Karena memang benar-benar mudah banget. Nah, sekarang setelah 5 bulan, selain ada aplikasi di HP, dia juga sudah menyediakan website. Nanti akan kita bahas bagaimana user interface websitenya yang menurut saya sih mirip ya dengan user interface yang ada di aplikasi smartphone-nya. Dan saham yang dulu saya beli adalah saham yang fundamentalnya bagus, saham blue chip, saham LQ45, yaitu BBCA atau Bank BCA. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana nasibnya setelah 5 bulan. Langsung aja kita tap di bagian portofolio. Nah, ini sudah ada ya. Jadi saham yang sebenarnya yang saya beli hanyalah saham BBCA, yaitu dengan harga rata-rata yang saya beli atau average price itu 28.125, dan harga saat ini ya, sekarang itu tanggal berapa nih? 23 Maret itu 32.875. Profit marginnya 17%. Ya, ini sebenarnya sih waktunya saya beli ya, atau istilahnya kalau di dunia saham itu average down. Jadi karena harganya 32.000, kemarin BCA itu sempat menyentuh 34 sampai 35.000. Jadi seharusnya kalau yang udah ada merah seperti ini, kalau memang beneran mau terjun ke saham harus berani secara psikologis ya, karena warna merah ini berarti kalau misalkan kalian ke Zara atau ke mall, kalau ada yang warna merah-merah itu kan berarti lagi diskon. Sama kayak gitu kalau saham gitu, saham ini lagi merah, lagi minus, itu sebenarnya dia lagi diskon. Cuman perlu dicatat harus ada analisis fundamental dan juga teknikalnya. Nanti mungkin akan saya jelaskan sedikit aja tentang analisis. Nah, kalau kalian lihat selain BBCA ada saham Campina, Friend, Mustika Ratu, Telkom. Ini bukanlah saham yang saya beli sendiri. Enaknya di Ajaib ini dia punya yang namanya koin. Jadi kalau misalkan kalian sign up pakai koin saya, kalian dapat koin, saya juga dapat koin, seperti itu. Nah, koin ini bisa ditukarkan dengan saham. Nah, ini kan saya punya 30 koin tersedia ya. Cuman saya mau menunjukkan dulu kalau saham seperti Mustika Ratu, Telkomsel, dan lain-lain tadi itu, nah tuh jadi ada Campina, ada Smartfren, terus Mustika Ratu, dan ini saya ada 30 koin. Biar videonya nggak terlalu panjang ya, mungkin saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Nah, ini kan di sini ada kode referral nih, HAND303. Kalau kalian sign up pakai itu, kalian akan dapat koin, saya pun juga dapat koin. Atau bebas, kalian bisa pakai referral teman kalian, biar teman kalian dapat koin, kalian juga dapat koin. Jadi sama-sama untung kayak gitu. Nah, di sini ada 30 koin tersedia. Jadi kalau misalkan ini saya tukarkan ya, ini kayak semacam gacha ya, kayak semacam Genshin Impact nih, kayak gini. Nah, saya dapat satu lot apa nih? Bank Neo Commerce. Ini saya nggak pernah tahu itu bank apa, tapi coba kita tukarkan lagi satu ya. Terus ada apa lagi nih? MD Pictures. Wih, gila, MD Pictures itu kayaknya bagus ya. Pernah nonton di TV deh. Terus Smartfren. Nah, saya ada 30, langsung saya tukarkan 5 gitulah ya. Terus Visi Media Asia, Viva. Wah, ini ada notifikasi TikTok, kita lepas dulu. Smartfren lagi. Intinya seperti itu ya, kalian bisa menukarkan koin kalian dengan satu lot saham. Dan hasilnya untuk koin-koin tersebut setelah 5 bulan itu juga lumayan gede loh. Jadi ini koin yang saya tukarkan dulu ketika saya beli saham BBCA 5 bulan juga. Nah, yang turun itu adalah Campina, turunnya minus 6,12%. Tapi untuk Telkom itu jadi 672.000. Terus Mustika Ratu 65.000, Smartfren 24.000, Campinanya 248.000. Menurut saya lumayan gede. Dan sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya menjual saham. Tadi kita udah pakai aplikasi Ajaib yang ada di smartphone. Sekarang kita pindah ke desktop biar kalian tahu kalau dia juga ada aplikasi desktopnya. Karena kalau di desktop, kalau misalkan kita analisa itu
lebih mudah daripada di smartphone karena layarnya kecil. Oke, jadi sebenarnya saya nggak mau jual saham saya sih ya, cuman karena banyak yang request untuk tahu atau request tutorial bagaimana caranya jual saham, jadi it's okay lah. Kenapa saya nggak mau jual? Karena uang yang saya pakai untuk beli saham BBCA adalah uang yang nggak kepake. Jadi kalau misalkan kalian pengen terjun ke dunia saham juga atau pengen beli saham, paling tidak pastikan dana kalian itu bukanlah dana yang kepake. Dana yang kepake itu contohnya mungkin kalian utang ke bank terus kalian gunakan untuk beli saham, wah itu keliru. Atau mungkin kalian utang ke temen, utang ke mantan, utang ke selingkuhan, terus kalian apalagi pakai uang mertua gitu ya, kalian buat main saham, wah itu bahaya banget. Bahaya, rumah tangga kalian bisa berantakan nanti. Intinya pakai aja dana yang memang nggak kepake untuk terjun atau beli ke saham. Kenapa? Karena saham itu sifatnya volatile atau naik turun. Walaupun ada saham LQ45, saham blue chip yang fundamentalnya bagus, tapi dia jangka panjang banget. Jangan kayak expect atau berharap satu bulan langsung naik 25%. Emang ada saham yang kayak gitu, cuman itu saham-saham yang menurut saya bikin senam jantung ya, atau istilahnya saham gorengan gitu. Dan enaknya kalau pakai desktop atau websitenya Ajaib, kita dikasih opsi yang lengkap banget dan juga mudah banget. Jadi contoh misalkan kalian pengen analisis BCA ini ya, jadi ini kita masukkan ke detail. Nah ini maksudnya adalah 5 tahun ke belakang. Kalau kalian lihat performanya selama 5 tahun ini dia naik terus, walaupun pelan. Setahunnya itu kalau BCA sekitar 20%. Jadi gampangnya kalau misalkan kalian beli saham BBCA 10 juta, kalian taruh selama 2 tahun berarti 20%-nya sekitar 2 juta. Setahunnya kalian dapat 2 juta dengan dana 10 juta. Gampangnya seperti itu. Karena dia bakalan naik terus nih, per tahun BCA itu 10%. Terus ada turun ini di pandemi ya, turun. Terus habis gitu dia naik lagi, stabil lagi. Ya, jadi bakalan seperti itu. Jadi kalau misalkan fundamentalnya bagus, dia bakalan gak ada turun nih. Jadi kalau kalian lihat chartnya, per tahunnya dia naik 20%. Bukan BBC aja sebenarnya. Kalian bisa langsung aja lihat, nanti biasanya ada terkumpul di saham LQ45. Terus enaknya juga di Ajaib ini kita dikasih kayak semacam analisis dari teman-teman yang lain yang juga ikut sekuritas Ajaib. Jadi BBCA sedang menguji support area 33.000. Nah ini bisa kalian baca, bisa kalian pelajari sambil kalian gabungkan dengan analisis kalian. Jadi jangan kayak dari analisis orang lain terus kalian beli tanpa kalian menganalisis sendiri. Itu menurut saya sih jangan ya. Karena tantangannya ada di situ. Kalau misalkan kalian analisis sendiri terus bener, itu kayak rasanya bangga banget gitu dengan analisis kalian. Oke, jadi terus juga ada selain analisis yang dari teman-teman kita di Ajaib, ada berita juga. Cuman beritanya ini sudah terkumpulkan, beritanya ini cuman BBC aja. Kalau misalkan kalian pilih saham lain, contohnya mungkin Sido muncul gitu ya, beritanya juga bakalan Sido muncul semua. Terus ada key statistik, nah keuangan baik. Kalian bisa lihat pembukuannya juga di Ajaib ini. Jadi laporan keuangan BCA itu kalian bisa lihat di sekuritas Ajaib ini. Terus juga ada teknikalnya. Nah ini RSI segini, stokastiknya segini. Oke, jadi mungkin akan saya jelaskan indikator teknikal yang biasanya saya pakai ya. Jadi kita masuk dulu ke grafik. Nah jadi seperti ini tampilannya, mirip banget ya dengan Yahoo Finance. Jadi seharusnya sih satu hari kalau misalkan kalian pengen belajar udah bisa lah. Nah kita pilih indikator yang biasa saya pakai adalah MACD. Terus juga ada stokastik. Karena menurut saya itu indikator yang paling mudah dan paling sering bener gitu ya. Dan coba kalian perhatikan untuk indikator MACD di saham Sido muncul ini. Jadi ini gampang banget kok. Jadi kan ada garis merah dan juga garis biru ini. Kalau misalkan dia bertabrakan dan posisi dia di bawah dan cenderung garisnya itu menuju ke atas, dia bakalan naik. Nah ini ya, sets ini tanggal berapa nih? Nah, 1 Oktober 2017. Terus dia naik set sampai ke sini, belum ada tanda-tanda dia bertabrakan. Nah, terus dia di sini bertabrakan lagi nih. Terus dia juga ke atas ya. Jadi setelah bertabrakan, dia bakalan naik lagi set seperti itu. Mungkin ini nggak ada yang berlawanan ya. Mungkin kita balik lagi ke BBCA. Nah, kalau kalian perhatikan di saham BBCA ini ya, garis biru dan merahnya bertemu lagi, cuman dia bertabrakan terus condong ke bawah pada tanggal 1 Januari 2020. Dan akhirnya BBCA turun nih, set gitu. Nah ini juga bertemu ya. Terus ini sebenarnya condong untuk naik, tapi kita lihat stokastiknya condong untuk turun. Jadi dia turun seperti ini. Jadi ada namanya kayak indikator
false indikator gitu namanya ya. Jadi indikator ini jangan dibikin kayak semacam oh ini naik berarti dia pasti naik, enggak, bukan pasti ya. Paling tidak indikator ini bisa membantu kita untuk kalau misalkan kita analisis saham itu kita ada pegangan gitu. Gak asal beli dari omongan orang lain, karena sekarang saya lihat banyak banget istilahnya pom-pom ya, atau ajakan untuk beli saham ini, beli saham itu biar saham yang mereka beli itu naik. Jadi jangan seperti itu. Jadi kalian harus punya analisis masing-masing. Jadi kalau misalkan memang mungkin lagi apes minus, paling tidak oh itu analisis saya sendiri. Jadi kalian bisa punya kebanggaan tersendiri gitulah. Oke, sekarang kita balik bagaimana caranya untuk jual saham ya. Wih, caranya jual saham itu tadi, tapi biar ada ilmunya sedikit gitu ya. Karena untuk cara jual saham itu gampang banget. Jadi cara jual saham itu pertama kita harus masuk ke jam market atau jam buka saham. Jam buka saham itu jam 9 sampai azan zuhur. Itu sesi 1. Sesi 2 itu 13.30. Berarti sekitar jam setengah 2 sampai 14 sampai jam 4 lah ya. Sampai jam 4 itu ada pra penutupan dari 14.49 ke jam 4. Nah, di order book ini ada 4 kolom ya. Jadi ada bid lot, bid ask, dan asking lot. Bid lot adalah jumlah antrian orang yang mau beli di harga tersebut. Jadi ada 34.890 orang yang mau beli di harga 3.350. Nah, itu tadi orang yang mau beli ya. Kita ganti di kolom yang asking. Ada 9.000 orang yang mau jual, harganya itu di 3.360 untuk saham Telkomsel. Nah, caranya untuk jual kita bisa masuk ke portofolio. Jadi pembelinya itu kita nggak usah cari. Di sini udah ada yang antri dan puluhan ribu gitu yang antri ya. Jadi nggak usah kayak misalkan kalian beli tanah, kalian harus cari pembelinya dulu, nego-nego harga gitu. Nggak, di sini udah otomatis. Jadi ini coba saya jual BBCA ya. Saya punya 1 lot aja karena BCA itu mahal ya, 32.000 sekarang harganya. Coba kita lihat dulu BBCA ini detailnya. Jadi biar langsung kejual gitu, maksud saya kita lihat di bagian order book tadi. Jadi kita masuk ke bagian detail. Nah, harga yang antri itu 32.825 di 21.000 lot ya. Oke, jadi sekarang saya mau jual nih. Saya jual lagi di 32.825. Oke, antrian jual. Sesi hari ini oke, jual tas. Order terkirim, cek status ordermu dengan kondisi pasar di menu transaksi. Nah, itu tadi ada notifikasi kayak semacam itu ya. Transaksi saham kita bisa coba. Nah, ini match ya. Jadi dengan harga ini ya 32.825 match. Jadi ada orang yang mau beli. Jadi saham BCA saya udah kejual seperti itu. Nah, kalau misalkan saya klik di portofolio ya, saham BBCA-nya tadi udah nggak ada. Dan kalau kita lihat di bagian history ini dia udah done ya, maksudnya itu udah transaksinya udah selesai gitu. Dan kalau di bagian order dia udah match juga. Nah, karena ini nyambung ya, jadi di aplikasi tadi saya juga muncul notifikasi kalau udah jual saham BBCA pada tanggal 23 Maret 15.10. Jadi kalau misalkan kita lihat di portofolio sebentar ya, di portofolio, nah saham BBCA udah nggak ada. Nah, uang yang BBCA tadi kemana itu bakalan masuk besok biasanya ya, langsung masuk ke Ajaib dan kita bisa langsung withdraw ke Bank Permata. Dulu saya pas registrasinya pakai Bank Permata. Jadi sebenarnya sekuritas Ajaib ini nggak memegang uang kalian, yang memegang adalah Bank Permata yang sudah bekerja sama dengan Ajaib. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video tentang saham yang 5 bulan saya beli tahun lalu ya 5 bulan lalu, dan caranya jual saham tadi udah, investasi dan juga analisa teknikal tadi udah sempet dikit. Kalian cari aja yang namanya titik support dan resistance. Pahami 2 basic itu. Untuk lebih paham mengenai titik support and resistance ini, kalian bisa tonton videonya Pak Ji Kusumo. Itu penjelasannya enak banget, sederhana banget. Jadi nanti akan saya taruh lah link YouTube-nya di deskripsi ya, karena menurut saya itu enak banget penjelasannya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.